Daripada kalian membuli di sosial media nggak ketemu orangnya, dosa. Mendingan ketemu orangnya, ayo bully kita semua ini. Jangan ada yang menyentuh Tio. Oke. Oke. Pemerintah ngapain? Banyak masyarakat miskin yang nggak tertolong. Di mana pemerintah? Kami bertiga hadir untuk secara demokratis kita berdiskusi, ditanya apa aja nggak ada masalah. Nah kemudian ada sekelompok orang kemudian mengganggu dan tidak menginginkan adanya dialog itu. Saya yakin mahasiswa berdemo untuk mencari solusi, bukan untuk mencari kerusuhan, bukan untuk mencari ribut, bukan untuk menciptakan permusuhan dan menciptakan ketegangan, tapi mencari solusi karena rakyat butuh solusi. Kabinet ini bukan kabinet kerja, tapi kabinet untuk tidak ada oposisi. Kami tidak akan mengejar-ngejar mereka. Seandainya mereka menjawab satu pertanyaan sederhana saya, apakah mereka merasa bersalah? Kisruh dalam dialog di UGM bukan sekedar dinamika internal kampus. Ruang diskusi yang hadir penuh kecurigaan seakan menjadi miniatur ruang publik kita yang rentan, mudah tersulut dan miskin empati. Mengapa ruang dialog bertransformasi menjadi pemicu konflik? Apakah ruang akademis sudah terpolarisasi hingga perbedaan pandangan dianggap ancaman nyata? Kita bahas bersama dalam program Interupsi bersama saya, Aira Fus. Seperti biasa pemirsa, di studio Interupsi kami selalu hadirkan narasumber yang kredibel. Saya akan langsung kenalkan saja, di sebelah kanan saya sudah ada Bang Ali Mokhtar Ngabalin, Ketua DPP Partai Golkar. Ayah, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pangi, Ansi. Ini saya pakai baju kuning bukan karena Golkar ya. Ya, tidak apa-apa. Tapi supaya adil karena ada Bang Ansi, saya juga pakai sepatu merah. Kalau warna jangan pernah ada dominasi penguasaan siapapun. Betul warna sekali. itu netral. Baik, malam ini kita netral ya. Dan juga saya mau ucapkan selamat datang untuk Bang David Pajung, aktivis 98 Pro Prabowo Gibran. Selamat malam Bang, terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Lama berbuku apa? Siap. Sudah lama tidak bertemu. Iya, sudah lama itu bertemu. juga. Dan juga di sebelah kiri saya ini juga ada aktivis 98 juga, Ansi Lema, juru bicara PDI Perjuangan. Malam Ayah. Terima kasih Bang, cocok sekali ya. Anda sudah hadir di sini pada malam hari ini. Dan juga sudah ada pengamat politik Bang Pangi Syarwi Caniago. Malam Mbak Aya. Terima kasih sudah hadir. Asosiat Profesor. Malam Asosiat Profesor Bang Ali. Bukan. Profesor, udah profesor 2 kali Bang Ali. Ini sebagai informasi juga seharusnya Bang Budiman Sujatmiko juga hadir pada kesempatan malam hari ini. Namun last minute tadi katanya sedang ada acara. Jadi harus cancel ke Interupsi. Baik, saya ingin ingatkan kepada seluruh narasumber di Interupsi ini, Anda boleh adu gagasan, boleh berargumen, tapi pastikan Anda katakan interupsi. Saya ke Bang Ngabalin terlebih dahulu. Bang, di forum diskusi yang dihadiri Budiman Sujatmiko, Sudaryono dan juga Nusron Wahid yang Anda mungkin secara pribadi cukup kenal begitu ya. Dikatakan oleh mahasiswa UGM bahwa ini adalah bukan forum diskusi substantif, tapi malah seperti ajang pamer pencapaian pemerintah. Menurut Anda seperti apa? Pertama terima kasih Ayah, kemudian kakak Ansaya, kemudian Pangi, Abang David juga, pemirsa semua, terima kasih. Saya terus terang baru tadi mendengar rekamannya, kemudian pernah juga lihat di video, tetapi saya pikir itu biasa saja ya. Tapi yang biasa saja maksudnya apa? Biasa saja itu saya pikir dialog biasa saja, karena
sudah lama saya baru lihat ada dialog di Tanah Lapang. Karena kami hanya Di bisa... tengah-tengah mahasiswa? Iya, biasanya itu Idul Fitri atau Idul Adha di Tanah Lapang. Baik. Ini ada diskusi Tanah Lapang. Yang kedua, saya jujur tidak mengerti apakah itu undangan mahasiswa UGM atau terakhir tadi dikasih tahu sama Bang Seto kalau itu adalah acaranya sahabat kita Budi dan si Budi. Di acara itu kemudian mengundang bapak-bapak menteri itu kalau nggak salah. Jadi saya pikir dalam alam demokrasi seperti hari ini dan anak-anak mahasiswa, adik-adik mahasiswa, saya kira kita ini semua aktivis. Aktivis jadi biasa saja dalam pengertian bahwa mungkin mereka berdialog. Kalau konflik tidaklah, karena itu bukan Amerika, Iran, dan Israel. Saya kira sudah damai juga sekarang kan. Jadi yang paling pokok itu adalah ada nilai yang harus diambil, ada value yang kira-kira harus bisa menjadi pembelajaran antara mahasiswa dan pejabat pemerintah. Apa value-nya kira-kira, Bang? Iya, Tadi dikatakan jadi ajang pamer pencapaian pemerintah. Iya, setidaknya begini, kalau dulu waktu kami di KSP itu ada satu mata kegiatan yang namanya KSP mendengar. Juga datang ke mahasiswa, tapi kita duluan mengirim surat, mengabarkan mereka, kami akan menceritakan ini atau nanti mereka menyampaikan masalah-masalah apa yang kira-kira bisa sampai ke presiden atau pemerintah. Jadi kalau umpama hari ini juga itu pertemuan kemudian menjadi bagian daripada untuk bisa menyampaikan program-program pemerintah. Di antaranya ketika orang ribut tentang MBG, orang ribut tentang Koperasi Merah Putih, orang ribut tentang sekolah rakyat dan lain-lain, boleh jadi mungkin mereka bisa menjelaskan. Tetapi saya setuju bahwa pertemuan itu harus bisa terjadi dialog yang setara, equal. Tapi ketika Anda melihat ada interupsi oleh sejumlah mahasiswa ketika diskusi sedang berlangsung, apakah itu menurut Anda normal dan sesuai dengan asas-asas demokrasi? Saya tidak ikuti acaranya secara keseluruhan. Baik. Tetapi saya mau kasih tahu bahwa acara itu bagus. Acaranya bagus ya. Pencapaian pemerintah artinya wajib untuk disampaikan Tapi kepada... rupanya hanya 45 menit habis itu bubar, kacau. Iya, karena tadi tidak kondusif akhirnya. Baik, terima kasih Bang Antoni. Saya ke Bang Hansi dulu. Bang, Anda juga sebagai aktivis 98 ya, Anda melihat bahwa interupsi yang dilakukan oleh mahasiswa ketika diskusi itu berlangsung, apakah sudah sesuai dengan asas-asas demokrasi, Bang? Aya, saya itu bertanya-tanya, acara kemarin di UGM itu monolog ataukah dialog? Kenapa saya bilang demikian? Kalau dialog, subjeknya itu harus setara. Subjeknya itu harus equal. Narasumbernya harus setara, merepresentasikan berbagai pihak, bicara dalam ruang yang setara, dan juga dalam durasi pembicaraan yang setara. Meskipun ada sesi tanya jawab. Itu menunjukkan bahwa itulah yang disebut dengan dialog. Kalau kita lihat kemarin, 3 orang narasumbernya itu berasal dari satu blok. Mewakili pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sementara yang lain adalah peserta yang diundang ke acara itu. Acara itu diselenggarakan di kampus UGM. Kalau zaman kami dulu waktu mahasiswa dan aktivis menyelenggarakan sebuah diskusi, itu mahasiswa nggak mau hanya menjadi pelayan intelektual. Ya, harus ada representasi narasumber dari sivitas akademika. Baik mahasiswa sebagai narasumber dan juga dosen ataupun juga peneliti. Supaya apa? Menunjukkan bahwa memang forum ini adalah forum yang representatif. Jadi bukan saja cover both sides, tetapi bahkan cover all sides. Sehingga diskusi ini menjadi sesuatu yang objektif dan adil. Dan yang bicara ini bukan Ansilema. Yang bicara ini filsuf politik namanya John Rawls, yang mengatakan yang namanya dialog itu harus memenuhi prinsip dan kaidah dasar, harus ada diskursus intersubjektif. Jadi kalau kita lihat kemarin, subjek utamanya itu 3 narasumber itu. Yang lain itu datang sebagai pihak yang diundang. Jadi dengan demikian harus ada narasumber dengan lainnya. demikian kalau kita lihat ini forum dialog ataukah monolog yang cenderung lebih dekat kepada semacam ceramah dan sarasehan yang sifatnya melakukan sosialisasi satu arah kepada
para mahasiswa atau partisipan yang hadir di situ? Itu yang pertama pertanyaan saya. Pertanyaan yang kedua, itu kemarin itu diskusi atau lebih dominan sensasi dan provokasi. Kenapa? Kita bisa putar, ya. Apalagi Nih. keluhan mahasiswa UGM, di mana UGM ini adalah kampus lulusannya adalah Pak Anies Baswedan dan Pak Ganjar Pranowo yang kebetulan di dalam Pilpres kemarin saya sama teman-teman kalahkan. Loh kok iya kan faktanya begitu kan? Ya, Memang ini kan faktanya. ini forum ini kalau tidak salah berbicara tentang nilai-nilai Pancasila dalam implementasi kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara. Hari ini, apa sih relevansinya menyebut dua tokoh tadi, Pak Ganjar Pranowo dan Pak Anies Baswedan dikalahkan oleh beliau dalam kontestasi elektoral beberapa waktu lalu. Padahal kalau kita bicara Presiden Prabowo Subianto, Presiden Prabowo Subianto ini paradigma dominannya itu adalah persatuan, gotong royong. Fase kontestasinya sudah selesai, sekarang menuju kepada fase rekonsiliasi bahkan konsolidasi dan sinergi untuk membangun bangsa. Kalau pernyataan-pernyataan awal saja sudah cenderung agak provokatif, tentu ini kan membakar ya para peserta yang lain begitu. Dan mahasiswa yang datang ke situ tentu sudah punya penilaian tersendiri terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini. Dan dalam konferensi pers mahasiswa UGM kemarin, mereka mengatakan bahwa mereka mengalami krisis kepercayaan terhadap pemerintahan ini karena berbagai alasan. Ya, alasan menyangkut praktek penyelenggaraan kehidupan bernegara. Sejumlah program-program strategis utama, program mercusuar itu menjadi catatan para mahasiswa. Baik dalam hal tata kelolanya maupun dalam hal ide dan juga gagasan besar serta bagaimana mendistribusikan kesejahteraan dan keadilan ke masyarakat. Mahasiswa itu kalau kita peras-peras, mereka bicara soal apa? Keprihatinan tentang kepentingan hidup masyarakat. Soal pelemahan rupiah, soal ancaman PHK. Dan ini berdampak kepada kemampuan daya beli masyarakat yang terus menurun. Ya, soal kemiskinan, saya rasa soal janji pertanyaan Anda penciptaan ini bisa lapangan kerja. dijawab kalau Bang Budiman sebenarnya ada di sini. Tapi pertanyaan saya adalah apakah menurut Anda pemerintah salah ketika melakukan diskusi dan menyampaikan data dan juga fakta di lapangan kepada mahasiswa yang ada di sana? Ya itu tadi yang saya katakan, kalau diskusi dan itu di situ harus ada setara. sesi tanya jawab Bang Ansy. Ya, tetapi tanya jawab itu ya ini bicara di kampus. Apakah kurang ya dosen-dosen para peneliti UGM yang punya kompetensi untuk membahas persoalan yang dibedah? Apakah kurang mahasiswa diajak untuk menjadi narasumber utama? Sehingga kemudian apa? Pertanyaan saya ketika diinterupsi oleh mahasiswa, apakah itu adalah perlakuan yang sudah on track yang dilakukan oleh mahasiswa atau seperti apa? Apa perbedaannya ketika Anda menjadi aktivis 98 saat itu? Mahasiswa datang dengan sebuah assessment atau penilaian terhadap kinerja pemerintah hari ini. Ya, kalau kita bicara demokrasi, demokrasi itu tidak bisa disimplifikasi sekedar sosialisasi kebijakan yang sudah berjalan. Demokrasi itu sejatinya pertama-tama itu harus ada dua aspek. Aspek emansipasi dan aspek partisipasi. Jadi dalam proses decision making proses pengambilan kebijakan, penentuan kebijakan, perlu ada diskursus partisipatoris dan diskursus emansipatoris. Untuk apa? Untuk merekam apa yang menjadi aspirasi publik dan ini yang digodok dalam sistem politik sehingga kemudian menjadi kebijakan. Oke, saya tangkap poinnya. Saya mau tanya ke Bang David. Anda melihat perbedaan mungkin di zaman Anda ketika menjadi aktivis, Bang? Ya, jadi gini, pertama saya masih nyambung dengan sahabat saya Bung Ansy ya. Pertama kita bicara dulu soal identitas kampus. Kampus itu kan punya identitas sebagai benteng demokrasi, sebagai pengarah dan penentu peradaban ya. Lalu kemudian di situ dia harus imparsial, tidak terjebak pada opini-opini yang partisan ya. Lalu kemudian kampus itu sangat plural dalam sisi opini, sudut pandang dan pendapat. Makanya di kampus itu selalu ada namanya tesa, antitesa, melahirkan sebuah sintesa. Nah ini yang tidak terjadi kemarin ini. Sebenarnya bagi saya, kalau Bung Ansy tadi sedikit menyoroti soal representasi pembicara,
Saya menyerotinya dari sisi karakter sebuah kampus ya, apalagi kampus sekelas UGM. Nah, bagi saya ini paradoks sebuah kampus dan identitas intelektual. Seharusnya justru siapapun yang hadir di sana harus diterima dalam konteks membawa sebuah gagasan dan ide terlepas dari ide dan gagasan itu berbeda. Karena kampuslah tempat membangun sintesa peradaban opini ya. Meskipun misalnya 3 tokoh ini sebagai representasi pemerintahan Prabowo Gibran, yang kita tahu bahwa hari ini, minggu-minggu ini memang demonstrasi mahasiswa itu sangat sporadis di mana-mana ya. Sebenarnya dalam konteks itulah 3 representasi pemerintah ini ada di situ dalam rangka mahasiswa ingin mendengar, lalu kemudian memberi masukan. Nah, ending tujuan goal yang itu tidak tercapai, tidak ada masukan, tidak ada sintesa gagasan dan pemikiran karena apa? Sudah terjadi apa yang kita katakan bahwa kekerasan opini ya yang tidak terbangun, tidak melahirkan sebuah sintesa karena di situ kampus bagi saya dalam 1 dekade terakhir ini komunitas atau kelompok-kelompok intelektual itu terjebak pada yang namanya pragmatisme opini. Mereka sering tampil di berbagai ruang-ruang publik, membawa identitas akademisi, membawa identitas sebagai orang kampus, tetapi opininya sangat parsial, melakukan keberpihakan. Berarti menurut Anda yang yang terjadi pada saat itu ini adalah sebuah anomali dari aktivitas dari demokrasi anomali di dan kampus. paradoks sebuah kampus. Oke, yang berarti harusnya Anda setuju dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Bakom. Oke, baik, kita akan bahas detailnya lagi, Bang David, usai jeda, tetaplah bersama kami. Tahu. Terima kasih Anda masih diinterupsi. Saya kembali lanjutkan ke Bang David terkait tadi Anda bilang anomali, paradoks. Bahkan Wamentan dalam klarifikasinya mengatakan bahwa ada sekelompok atau penyusup yang sengaja memprovokasi agar diskusi ini dihentikan. Ya, saya pikir gini Mbak, satu fenomena yang kemarin ribut-ribut membuat BEM-BEM teman-teman aktivis mahasiswa, adik-adik mahasiswa ini kan terbelah dalam 2 kutub kan. Satu kutub yang mendukung si Tio itu mantan ketua BEM UGM dan satu komunitas BEM Bersatu itu yang menolak itu. Karena apa? Bagi BEM Bersatu itu, Tio dan kawan-kawannya ini sudah disusupi oleh pragmatisme politik yang mendesain gerakan-gerakan mereka yang tidak lagi murni. Oh, jadi menurut Anda ada desain dan tidak murni gerakan mereka? Kalau melihat pengusiran dalam forum-forum dialog seperti ini, apalagi sekelas menteri yang harusnya memberikan penjelasan, bahkan di situ sebenarnya kesempatan yang harus ada data dan fakta. Ya, harusnya adik-adik mahasiswa itu memanfaatkan momen itu untuk mengejar pertanggungjawaban moral pemerintah, meminta penjelasan secara detail, bahkan memberi masukan. Karena salah satu ciri kampus itu adalah problem solver kan, menawarkan solusi dari sebuah problem yang mereka analisis. Tapi itu tidak terjadi karena bagi saya itu terjadi kedangkalan, kemandulan intelektual adik-adik mahasiswa yang kemarin itu. Oke, nah, sebentar, saya tangkap poinnya, saya ke Bang Pangi dulu karena Bang Pangi belum diberikan kesempatan. Tadi dikatakan bahwa ada desain di balik orasi-orasi yang disampaikan, bahkan penghentian salah satunya di diskusi UGM kemarin, Bang Pangi. Menurut Anda seperti apa, Bang Pangi? Iya, Mbak Aya. Anda? Ya, sebenarnya memang di dalam politik itu tidak ada yang alamiah, tetap ada desain. Apapun yang terjadi, termasuk soal kemarin Samsul menerima mahasiswa, itu kan desain. Nggak bisa lepas, termasuk soal siapa maksud Anda? Enggak, ini temanya beda sekali. Cuma saya hanya, artinya tidak alamiah. Beliau sekarang sedang ada di Papua ya, membawa sejumlah mahasiswa ya. Apalagi cuma debat dan diskusi kan, apakah itu tidak? Ya memang acaranya aja udah didesain dari awal kan. Oke. Nah, kalau Bang Silema tadi kan mengkritik tidak ada trigger, tidak ada istilah second opinion, tidak ada ketimpangan, tidak equal gitu kan. Karena tidak ada pembanding untuk men-challenge pikiran itu, untuk mentesiskan dialektika tesis, antitesis, sintesis itu. Nah itu ya makanya kalau Mbak Aya bilang itu alamiah atau tidak alamiah, ya itu bagian dari desain semua gitu. Tetapi itu apakah salah atau benar dalam politik itu sah-sah saja. Yang namanya pemerintah untuk mensosialisasikan apa yang menjadi capaian, apa yang menjadi keberhasilannya, untuk dalam rangka menaikkan approval ratingnya, supaya memberikan harapan, menjawab semua kegelisahan, pertanyaan-pertanyaan publik selama ini. Dan mereka datang ke kampus tentu dengan keberanian juga. Tidak semua juga pejabat kita yang semewah mental itu loh. Itu mental seperti itu memang mental aktivis sepatu miring itu.
menteri-menterinya ini kan aktivis semua. Iya. Kalau mental-mental pejabat anak mami, anak papi nggak sanggup. Pada kabur semua. Ya kan? Nah ini maksud saya, ini sebenarnya kita apresiasi di situ. Yang kedua adalah, memang kekuasaan itu kan pada dasarnya prinsipalnya, itu kan buta dan tuli kan. Nah perlu untuk dikritik kan dalam konteks itu. Cuma dalam konteks ini kan republik ini kan diuji bukan karena debat dan diskusi sebenarnya. Republik ini diuji karena hasil sebenarnya outputnya. Nah kalau kita mencermati generasi kita sekarang dengan model generasi zaman dulu dengan salah pikiran itu kan langsung mendowngrade personal. Saya nggak suka Bang Ali itu bukan karena pikiran yang nggak suka, orangnya juga nggak suka saya. Itu persoalan ini melatih pikiran berbeda ini nggak gampang. Saya di mahasiswa saya latih itu. Anda boleh nggak suka dengan pikiran saya, tapi Anda jangan sampai memaksakan nggak suka dengan wajah saya. Itu nggak boleh kemudian memukul rata nggak suka Bang Alinya, pikiran wajahnya pun nggak suka. Nah ini kan kemudian memunculkan apa namanya ketidakmampuan di dalam berpikir untuk lebih berbeda dalam pikiran itu. Nah sehingga memang banyak kritik kemudian di saat mahasiswa dulu dibubarkan diskusinya, di saat mahasiswa dulu tidak diberikan ruang untuk berdiskusi. Nah tiba-tiba ini ada pejabat atau pemerintah yang ingin berdiskusi, tiba-tiba itu yang dibubarkan. Itu yang angle-nya di situ sekarang juga terjadi kan. Nah cuma di satu sisi, itu juga kadang-kadang saya juga berpikir, ada juga challenge pikiran saya. Kalau misalnya temanya adalah tema tentang Pancasila dan ekonomi gitu kan. Nah, apa yang diperdebatkan di situ kan juga banyak pertanyaan gitu. Apa isu yang dibangun di situ? Kenapa harus apakah di situ ahli Pancasilanya gimana? Kalau ahli ekonominya mungkin ada nggak cocok juga Menteri Pertanian ngomong ini di situ kan. Mungkin ideologi ekonomi Pak Prabowo adalah yang berdasarkan Pancasila itu yang disampaikan. Mungkin ada pasal 33 itu mungkin ya. Tambahan dari Bang Ansy. Saya ingin menegaskan bahwa memberi stigma, cap atau melabeli suatu kelompok kritis dengan mengatakan bahwa ini misalnya bagian dari desain besar, ya ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu dan dibiayai oleh kelompok-kelompok tertentu, ini adalah cara rezim. Kalau zaman 90-an, 98 dulu, cara rezim totaliter Orde Baru itu untuk memberangus gerakan mahasiswa, untuk memindahkan ya dari substansi kepada hal-hal yang remeh-temeh. Mestinya hari ini yang kita bedah, yang kita diskusikan adalah substansi yang dikritisi oleh mahasiswa, bahkan sebelum ada forum di UGM itu, mahasiswa UGM itu sudah bersuara, ya. Dan kita tahu kampus UGM itu mercusuar etis, mercusuar intelektual yang mereka suarakan apa? Kalau ditarik dalam konteks tema diskusikan kemarin kan bicara soal nilai-nilai Pancasila. Lalu bagaimana dalam implementasi hari ini? Mahasiswa UGM melihat ada gap yang sangat besar. Ketika bicara pada level paradigma, school of thought, bicara kemandirian, kedaulatan, bicara hal-hal yang luar biasa, keberpihakan kepada rakyat kecil, tetapi diturunkan kepada level policy atau kebijakan, ada gap besar. Diturunkan lagi pada aksi implementasi, tata kelolanya amburadul. Yang terjadi adalah apa? Rent seeking politician and birokrat. Maka itu yang kemudian dikritisi oleh mahasiswa. Ini sedikit Mas Lema. Soal MBG, soal KDMP, ya, dan juga soal bagaimana kemudian hari ini ketakutan terhadap bukan saja dui fungsi militer, tetapi masuk kepada ranah-ranah sipil yang cukup luas. Itu beberapa poin yang secara lugas, tegas, cerdas, bernas disampaikan oleh teman-teman mahasiswa UGM. Oke, baik. Terima kasih. Saya ke Bang David sedikit sebelum saya ke Bang Ali dan juga Bang Pangi. Apakah Anda juga setuju bahwa ada gap dari policy dan juga implementasi yang tadi disampaikan oleh Bang Ansy? Jadi gini, seharusnya ketika kalau diskusi kemarin itu berjalan sampai ending, sampai habis, saya rasa poinnya akan dapat ya. Jadi apa yang menjadi desain ekonomi Prabowo hari ini ya, sosialisme Pancasila, sosialisme Indonesia, yang merupakan konsep besar dari Bung Hatta dan Bung Karno ketika itu sekarang tengah diwujudkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Nah,
dua pembicara kemarin ini khususnya Bung Budiman Sujatmiko dan Nusron Wahid adalah kawan-kawan kami juga aktivis 98 yang tahu betul bagaimana konstruksi berpikir dari sebuah konsep ekonomi Pancasila. Nah, sebenarnya disitulah perbedaan. Misalnya kalau saya dengan Bung Ansi Lema, kami ini mantan-mantan aktivis 98, kita terbiasa dengan dialog, bahkan merindukan untuk bertemu seorang presiden pemerintah untuk kami cecar dengan konsep kami ala mahasiswa ketika itu. Nah, sekarang sangat berbeda. Karena adik-adik ini bagi saya berani mengatakan mereka minim literasi. Sehingga ketika ditawarkan sebuah ruang-ruang diskursus publik, ruang dialog, ruang debat intelektual, itu mereka tidak mampu melayani teman-teman aktivis, mantan aktivis 98 yang kebetulan jadi pejabat pemerintah hari ini. Justru mereka harus memanfaatkan untuk mencuri ilmunya, paling tidak menawarkan sebuah solusi terhadap apa yang mereka pikirkan. Di mana Anda melihat bahwa mahasiswa zaman sekarang minim literasi, Bang? Nah, buktinya ketika diajak berdebat, berdialog kan mereka justru mengusir kan, menolak. Di situ tidak ada dialog, tidak ada dialektika gagasan dan pemikiran yang lahir di situ. Mereka teriak-teriak mengusir karena tidak menerima kehadiran pemerintah di situ. Juga, Mbak, ya. Nah, itu yang sangat disayangkan. Miskin literasi, mereka tidak mungkin secara fasih dan sangat intelek mengkritisi 335 triliun rupiah untuk MBG bermasalah dalam hal tata kelolanya. Karena mereka sangat kritis, maka kemudian ada kritik yang tajam dilakukan oleh para mahasiswa itu. Kalau mahasiswa UGM tidak kritis, mereka kemudian tidak mempersoalkan hari ini, ya, ruang-ruang dan koridor-koridor sipil itu dimasuki oleh militer. Kemudian pendapat Anda terkait dengan tadi kata-kata apa yang disampaikan oleh mahasiswa UGM menurut saya itu khas kaum terpelajar. Dan mahasiswa UGM itu tampil dalam 3 karakter kalau saya lihat kemarin. Satu, mereka terpelajar. Mereka betul dengan proses penalaran. Sehingga kemudian mereka bicara kelas menengah yang rentan turun menjadi kelompok miskin. Bagaimana mengatasi ancaman PHK dan kemudian untuk menciptakan lapangan kerja. Narasi-narasi itu sangat fasih mereka sampaikan. Anda setuju itu, Bang David? Silakan interupsi. Jadi kemarin itu kalau kita melihat nggak keluar narasi-narasi dan argumentasi yang dibangun oleh adik-adik mahasiswa dalam case kemarin ya. Case kemarin, dalam diskusi di UGM ya. Nusron Wahid dan Budiman Sujatmiko dan Pak Sugiono itu. Itu nggak terlihat di situ. Nah, sebenarnya itu yang ditunggu oleh pemerintah, representasi 3 pejabat pemerintah itu mau mendengar sebenarnya gimana sih konsep adik-adik UGM ini terhadap realitas konteks kebijakan pemerintah hari ini. Nah, kalau yang disampaikan tadi sahabat saya Bung Ansi itu sebenarnya kalau soal bicara soal angka-angka saja itu terlalu prematur dan sangat artifisial ya. Sebenarnya kan yang ditunggu oleh teman-teman pejabat pemerintah kemarin itu tawarkan solusi menurut kalian terhadap realitas program pemerintah hari ini. Jadi menurut Anda aksi mahasiswa kemarin itu tidak ada solusinya? Nggak ada solusi karena kita akan bahas lebih lanjut lagi pemirsa usai jeda, tetaplah bersama kami. Tadi dikatakan Bang David bahwa setiap orasi atau mungkin pikiran-pikiran dari mahasiswa itu harus ada solusi dari apa yang ingin mereka sampaikan. Saya mau tanya Bang Pangi, seperti apa Bang? Iya, ini kan tadi saya sedikit spill yang Bang Ansi Lema bilang stempel ya. Memang dulu kan Orde Baru adalah politika religion, bukan religion politik, bukan agama yang disucikan tapi ideologi yang disucikan. Pada masa itu yang disucikan adalah Pancasila. Jadi Pancasila tidak salah, tapi digunakan untuk instabilitas politik. Jadi kalau ada orang yang kritik, ada yang protes, ada yang melakukan demonstrasi dianggap anti Pancasila, anti instabilitas, anti pembangunan. Dan darahnya boleh untuk karena memunculkan disorder ketidakteraturan bisa ditertibkan oleh negara. Kalau sekarang? Atas nama Pancasila. Pancasila disalahgunakan untuk menertibkan kebebasan sipil yang tadi mulutnya susah berbicara, perutnya juga agak kesulitan untuk dalam hal kebutuhan pokok. Nah, konteks ini saya kembalikan soal tadi yang disampaikan. Saya tetap orang yang komit dan konsistensi saya ketauladanan itu berasal dari jauh dari kekerasan fisik. Itu saya ikut, saya nggak akan geser itu. Bahwa itu memang salah, membubarkan itu nggak boleh. Kita nggak bela. Nah, itu nggak kita bela, kita lepas. Cuma persoalannya, apakah tidak... Sebentar, membubarkan diskusi itu yang dilakukan oleh mahasiswa itu tidak boleh? Itu tidak boleh dibenarkan. Sampai kiamat nggak boleh dibenarkan. Karena itu keluar dari asas-asas demokrasi itu tadi. Nah, kalau kemudian kita geser lagi ini, bentangan empirisnya, lapisannya, itu oke, kita lepas lagi. Ini kan distrust yang mungkin dibiarkan terlalu lama.
memunculkan animo kepercayaan publik, membangun trust building itu susah. Tapi itu disia-siakan selama ini. Contoh, harga dinaikkan suka-suka hati. Harga apa? Ya misalnya kalau dulu kan naikkan bensin itu, BBM itu kan harus DPR, harus penuh kehati-hatian, deliberatif, prudensi. Tapi itu kan dinormalisasi oleh rezim sebelumnya juga. Tiba-tiba naik malam hari, tiba-tiba turun siang hari. Ya kan? Itu kan kemarin itu dicicil, ditabung dulu nih. Tiba-tiba minyak kita diumumkan naik. Mau menaikkan minyak kita aja diumumkan. Yang diumumkan itu bukan bego Bang Ali. Yang diumumkan itu kalau minyak kita turun kan. Apa yang diumumkan? Itu kan menabung lagi. Habis itu menterinya ngancam-ngancam. Mau lawan rakyat, ya kan? Suka nantang-nantangin rakyat. Siapa yang termasuk tadi Menteri Nusron tadi, ya kan? Itu kan membuat lele dalam kolam makin keruh. Ada lele makin keruh. Jadi maksud Anda ini adalah kumpulan kemarahan dari masyarakat. Terus dicicil lagi adalah negara rakyat udah bayar pajak luar biasa, mulai dari pajak jual beli, pajak kendaraan, pajak bangunan, pajak kita beli token listrik, pajak restoran, ya kan, pajak BPATB, pokoknya banyak, cuma satu pajak yang nggak dipungut rakyat, pajak kita cebok aja nggak, ya kan? Tapi ketika uang yang begitu besar ini, yang begitu besar dikelola oleh negara, tiba-tiba digelontorkan dalam satu programnya mulia dan baik, tapi tanpa tata kelola yang penuh kehati-hatian, tanpa deliberatif, tanpa riset, tanpa KPI yang jelas, kemudian sangat berani gelondongan. Tidak ada autopilotnya, pilot projectnya. Nah, ini bentar, ini menarik ini sebenarnya. Intinya, kita tidak punya banyak waktu. Ini duit rakyat dihambur-hamburkan begini kan, akhirnya mungkin ini yang membuat mahasiswa ini sesuka-suka hati nih. Nah, tiba-tiba ada undang-undang yang ketok palu saja, nggak ada pembahasan ini, nggak ada. Rakyat ini mungkin jadi menurut saya ya ada kesalahan karakter dari politisi. Tabungan ada dulu bencana nasional, tetapkan dong, ngotot pemerintahnya nggak mau, tapi kemarin dikucurkan juga akhirnya. Ini ditabung terus, dicicil terus. Nah, ada juga kemarin BPJS mau dinaikkan lagi, nggak ada otaknya. Rakyat lagi susah. Iuran aja. Ini menarik sebenarnya. Tapi Mbak intinya. Jadi membuat ini yang tidak terkenal ini generasi strawberry menurut saya. Dalam konteks mungkin bacaan bukunya banyak, tapi emosinya ini kan generasi liar juga. Baik, saya ke Bang Abalin. Bang Abalin, Anda sebagai politisi Golkar seharusnya seperti apa politisi? Saya pertama terus terang ingin menyampaikan bahwa sungguh saya sesalkan ya. Saya sesalkan acara itu bisa begitu bubar dengan tidak ada satu konklusi yang bisa didapatkan dari kedua belah pihak. Kita tahu bahwa teman-teman menteri itu adalah kawan-kawan seangkatan seperti tadi dibilang Bung David, kemudian Ansi juga, itu adalah teman-teman aktivis. Paling tidak tanggung jawab kita sekarang adalah tetap harus bisa menjaga komunikasi dan dialog. Kita harus mendukung mereka untuk sukses, sebab kalau mereka gagal, itu adalah kegagalan generasi kita. Suka atau tidak suka seperti begitu. Sebentar, mendukung program yang sedang mereka buat. Iya, dia harus tetap diberikan didorong untuk bisa menjalankan amanah sebagai anggota kabinet dengan baik. Di samping, kenapa tadi saya bilang saya sesalkan, karena setidaknya kemarin itu mereka harus bisa mendapatkan penjelasan tentang pertama pemborosan terhadap anggaran pendapatan belanja negara yang terkait dengan program MBG. Bahwa setidaknya dia bisa menjelaskan bahwa setelah Presiden menerima 5 tuntutan dari masyarakat itu, salah satu yang paling penting yang bisa mereka jelaskan itu adalah bagaimana Presiden punya perhatian terhadap tata kelola MBG setelah pimpinan MBG Tapi lagi-lagi seperti dikatakan Bang David, kalau diskusinya terus berjalan mungkin hal-hal yang tadi Anda sampaikan akan disampaikan. Saya kira seperti itu. Karena apa? Karena kita mesti percaya bahwa mahasiswa itu adalah masyarakat intelektual yang ada di kampus. Mahasiswa itu adalah representasi daripada suara rakyat ketika DPR tidak berfungsi. Dan masyarakat dan mahasiswa itu adalah the young generation for our country untuk akan datang. Jadi kenapa saya harus bilang begitu, Ayah? Pangi, Ansi, saya dan David, kita punya tanggung jawab. Dalam semua agama bilang begini bunyinya. Didik dan binalah generasimu, karena mereka akan hidup pada zaman yang berbeda dengan di mana kalian hidup. Mereka tidak hidup seperti kita di zaman 98. Dia hidup pada zaman yang berbeda.
Saya masih ada tanda pistol, saya masih ada tanda kepala bocor pada zaman itu. Kalau abang buka, menjadi aktivis. Iya, kan begitu. Jadi maksud saya, kita punya tanggung jawab untuk bisa menyampaikan pesan-pesan penting. Paling tidak narasi penting yang harus dibangun, yang harus bisa untuk memberikan motivasi tersendiri bagi generasi baru. Oke, jadi apa yang salah dalam diskusi kemarin, Bang? Tidak ada yang salah. Waktunya tidak boleh saling menyalahkan menurut saya. Waktunya kita adalah saling untuk mengevaluasi. Pemerintah ini bukan malaikat. Ini pemerintah ini manusia biasa yang bisa salah, bisa juga benar. Kalau dia salah, kita harus berarti tidak boleh menyalahkan. Tapi kalau menurut Anda apa yang kurang berarti? Yang kurang adalah kita harus membangun kebiasaan budaya berdialog. Dialog kemarin para menteri dengan mahasiswa itu satu acara yang luar biasa. Saya kurang paham siapa yang membuat acara itu, tetapi konsep dialog adalah konsep yang penting. Dan yang kedua, kalau kita tidak membicarakan... Tapi tadi Anda katakan bahwa menyampaikan pikiran harus ada tanggung jawab, harus bertanggung jawab. Saya ke Bang Ansy, Bang, menyampaikan pikiran harus bertanggung jawab. Ayah, tidak adil kalau kita menyimpulkan peristiwa kemarin yang terjadi di UGM hanya melihat kasus kemarin itu. Oh, jadi kita harus Anda itu melihat sudah ada konteks lebih artinya panjang, tabungan, bentangan. lebih komprehensif. Mahasiswa itu datang dengan titik keresahan, dengan kekecewaan. Mahasiswa itu datang dengan keresahan yang sudah menumpuk. Terhadap apa? Terhadap berbagai praktek penyelenggaraan kekuasaan negara. Mereka datang, mereka sudah dengan pertanyaan-pertanyaan bahwa ketika bicara Tapi tidak ada pertanyaan, Bang. Sepertinya kemarin itu bahkan Pak Nusron saja mengajak mereka ke Papua, tapi tidak ada respon. Karena memang pembicaranya itu cenderung satu arah. Itu kan sudah berjalan sekian proses, kan begitu. Dan cenderung yang seperti pembukaan tadi saya katakan, lebih terkesan sebagai agenda sosialisasi. Bahkan sebelum sosialisasi itu berlangsung, terkesan lebih banyak sensasi, miskin argumentasi, bahkan provokasi kepada para mahasiswa. Tapi apa yang salah dengan sosialisasi pencapaian pemerintah? Loh, sosialisasi itu monolog, itu satu arah, itu bukan diskursus. Kalau diskursus itu yang saya katakan, ada tesa, antitesa, dan sintesa, seperti yang dikatakan oleh kawan saya tadi, Bung David. Jadi mahasiswa itu, sebenarnya kan mahasiswa itu kan pertanyaannya sudah ada. Ya misalnya. Tapi apa yang membuat, Bang, ini pertanyaan yang saya dari tadi sudah pikirkan, apa bedanya mahasiswa yang berkumpul di tempat diskusi itu dengan mahasiswa yang datang dan menginterupsi diskusi itu? Ya artinya kan begini, contoh, sederhana aja. Kita boleh bicara bahwa misalnya MBG bagus dari segi konsep menurut pemerintah. Tapi mahasiswa bertanya sederhana. Lalu apa manfaatnya bagi petani tradisional dan kecil, peternak di desa-desa, dan juga nelayan tradisional? Kalau kita bicara bagaimana ini bisa membangun multiplier effect, itu yang tidak pernah bisa dijelaskan dan dijawab selama ini. Jadi begini, Ayat, yang Ansy bilang itu, makanya tadi saya bilang, kalau acara itu umpama tidak bubar, setidaknya mungkin bisa mendapatkan pengertian. Umpama begini, kan yang ditangkap sekarang ini kan kepala dan wakil-wakilnya. Sekarang Presiden terima apa yang mungkin disampaikan dari 5 pesan itu. Maka yang dilakukan sekarang itu adalah tata kelolanya dievaluasi, tata kelolanya diperbaiki. Bagi saya anak Papua ini, Fak-Fak, Ansy, kita orang NTT ini dari Toraja, orang-orang di kampung ini, anak-anak keluarga kita ini sangat perlu itu dengan MBG. Demi Tuhan, saya bersumpah atas nama Tuhan, MBG itu sangat amat penting bagi anak-anak kita di kampung-kampung sana. Jadi saya kira ini kalau di kampung kan berarti itu kan ada prioritas, ada pilot project, misalnya 3T, kan begitu. Ini kan yang terjadi satu Indonesia. 3T ini yang sekarang lagi dilakukan tata kelola oleh mahasiswa-mahasiswa, termasuk mahasiswa UI, UGM, ITB, dan seterusnya, Abang. Nah, makanya begini kemarin, kalau umpama acara itu tidak bubar, saya punya keyakinan penting bahwa Pak Nusronnya, Pak Sugiononya, Pak sahabat kita Sudaryono, Budiman Sujatmiko akan bisa menjelaskan bahwa tata kelola maka MBG itu akan pasti dilakukan perbaikan. Kenapa? Karena itu penting. Menurut saya itu adalah agenda nurani seorang presiden yang melihat rakyatnya di daerah-daerah, anak-anak sekolah untuk kepentingan masa depan generasi baru. Saya tambah dikit dari Bang Ali ya. Jadi sedikit saja Pak intinya. Iya, jadi gini. Ketika kehadiran kawan-kawan kemarin yang merupakan representasi pemerintah itu ingin menjelaskan sebenarnya bahwa
demo-demo selama seminggu kurang lebih ini kan sudah ada langkah-langkah action real yang dilakukan oleh pemerintah menjawab kegelisahan aspirasi adik-adik mahasiswa. Contohnya dengan pemecatan dan langsung proses hukum 3 pimpinan MBG BGN ya. Lalu kemudian sudah ada suspend dari 27.000 dapur SPPG. Pemerintah sudah melakukan suspend 2.200 dapur yang dianggap bermasalah. Itu langkah action ya. Nah itu juga yang diminta oleh adik-adik mahasiswa. Nah saya lebih mengapresiasi kelompok mahasiswa yang atas nama BEM Bersatu yang kemarin datang menggeruduk kantor Wapres, minta waktu kepada Wapres untuk menyampaikan aspirasi mereka, gagasan mereka, dan diterima baik oleh Wapres. Di situ terjadi diskursus dialog, akhirnya ada solusi yang mereka lahirkan bersama. Dan itu ditunggu oleh adik-adik BEM Bersatu itu. Ketimbang dengan yang saya katakan bahwa kekerasan-kekerasan dialog itu, pengusiran ya, menolak diskursus itu terjadi, menolak dialog, nggak ada solusi yang dilahirkan sebagai, padahal kampus itu salah satu yang saya katakan ciri kampus adalah menawarkan sebagai problem solver. Menawarkan artinya solusi. sudah ada evaluasi yang dilakukan oleh Sebenarnya pemerintah. sederhana, Apa? interupsi dilakukan itu karena ada krisis kepercayaan akut dari mahasiswa. Krisis kepercayaan akut dari terhadap mahasiswa. Kita pemerintah akan ini. bahas lebih lanjut usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih di interupsi. Saya kembali ke Bang Ansy. Bang, tadi Anda menyentil soal kepercayaan. Iya, kepercayaan itu sesuatu yang sangat mahal dalam politik. Kepercayaan itu muncul kalau ada kepuasan atas kinerja pemerintah. Dan kepuasan atas kinerja pemerintah harus dibangun dengan reputasi kerja yang konkret dirasakan oleh masyarakat. Dan diskusi kita malam hari ini mestinya bukan cuma fokus menyasar pada siapa yang mengkritik dan bagaimana cara mengkritiknya. Tetapi jauh lebih penting itu adalah substansi yang dikritik itu apa. Ini yang harus ditangkap oleh pemerintah, ngerti akar persoalan yang dikritisi sehingga kemudian solusi itu tepat sasaran. Nah ini sebenarnya yang diinginkan oleh para mahasiswa. Baik, saya akan kembali lagi kepada Anda nanti untuk closing ya Bang ya. Kita ada di segmen terakhir. Saya ke Bang Ngabalin terlebih lagi. Bang, jadi seharusnya ruang dialog seperti apa yang harus dilakukan pemerintah sehingga suara mahasiswa juga bisa didengar. Apalagi tadi dikatakan Bang Pangi bahwa ini adalah kumpulan-kumpulan emosi sudah dari lama begitu ya. Saya mengerti Ansy sampaikan, saya mengerti yang disebutkan oleh Pangi, saya juga mengerti apa yang tadi David kemukakan. Karena begini, dalam situasi seperti hari ini saya setuju bahwa apa yang saya usulkan bahwa membuka ruang dialog dengan publik itu sangat amat penting. Artinya begini, saya juga berpendapat bahwa tidak akan mungkin sebuah pemerintahan yang dipilih oleh rakyat. Luar biasa kan dukungan masyarakat kepada Prabowo Gibran ini. Tidak mungkin mereka akan bisa menyia-nyiakan rakyatnya. Apa-apa yang dilakukan oleh pemerintah dan program-program yang mereka canangkan ini pasti untuk kepentingan masa depan bangsa, termasuk kepada generasi. MBG ini kan sebetulnya cita-cita seorang Presiden Prabowo itu untuk masa depan generasi yang cerdas kan. Jadi saya mau bilang bahwa dikatakan ruang MBG dialog juga menjadi salah satu hal yang membuat Prabowo dipilih oleh rakyat. Iya, ruang dialog itu penting. Ruang dialog itu penting dan saya memang harus, insya Allah saya akan sampaikan kepada Pak Menteri Nusron karena dia sama-sama dengan saya di Partai Golkar. Saya juga akan bilang kepada Partai Golkar, kepada Ketua Umum bahwa waktunya sekarang adalah pemerintah hanya bisa mendengar. Mendengar dan mengevaluasi, mendengar dan melaksanakan, mendengar dan jangan berhenti. Bosan, capek dikritik, tetapi harus kita terus untuk bekerja untuk kepentingan masa depan bangsa. Satu lagi yang saya mau bilang, Ayah. Intinya Bang, kalau kita bisa lewati apa yang sedang dan akan dilakukan dengan berbagai macam tantangan masyarakat dan pemerintah, kita semua bisa lewati kisah ini, maka Indonesia akan muncul sebagai negara yang kuat dan luar biasa terima kasih. pertahanannya. Bang Pangi, ruang dialog seperti apa yang harusnya terjadi dan dilakukan oleh pemerintah? Ya begini Mbak ya, pertama konsistensi keteladanan itu harus datang dari puncak kekuasaan. Dalam konteks ini presiden. Saya tidak mencermati belakangan ini Presiden Prabowo tidak seperti Prabowo yang dulu gitu. Memang yang dulu seperti apa Bang? Ya tetap menggebu-gebu tapi dia menjaga wibawanya, pidato kerakyatannya. Tidak kemudian sampai menjulurkan lidah sambil nyenye-nyenye dengan mimik seperti itu.
Ini saya nggak tahu ilmu dari siapa ini penyakit seperti ini. Kaitannya dengan ruang dialog seperti apa, Ini Bang? kan, ya maksud saya, pada tema. itu kan juga menjadi pemantik kemarahan-kemarahan emosi publik gitu. Kemudian bilang anjing menggonggong, kafilah berlalu. Nah ini menurut saya sangat tidak tepat gitu. Jadi makanya saya bilang, Tidak dalam frame. jangan-jangan pidato presiden inilah yang kemudian merusak kinerja presiden sendiri gitu. Padahal kinerja Presiden Prabowo ini, mohon maaf, ini udah banyak yang bagus ini. Oke. Nah, tapi karena pidatonya, maka saya bilang, sarankan stop dulu dah pidato dulu gitu. Karena ini yang kemudian menjadi gelap semuanya. Dolar lah, kayak nggak baca buku Presiden Prabowo, dolar nggak butuh di desa. Padahal ini pembaca buku yang paling hebat Presiden Prabowo ini, 50 buku per hari. Kalau ke luar negeri itu bacaan bahasa Inggris. Masa kalah sama mantan presiden bacaan komik sama Doraemon Shinchan? Jadi ini yang menurut saya ada problem. Ini pertanyaan saya logis ya, logik. Bagaimana ini bisa terjadi gitu loh? Dengan Prabowo hari ini. Apakah karena setelah virus gemoy ini begini jadinya? Padahal kinerja Presiden Prabowo ini luar biasa. Ini saya sampaikan loh, prestasi Presiden Prabowo hari ini loh, yang udah dicapai loh. Tidak menaikkan harga haji. Meski kan after naik ya Bang Ali ya. Itu kita apresiasi dulu, biar naikin haji aja tiap tahun. Nggak ada jemaah haji yang terlantar. Bagaimana? Nggak ada. Bahkan angka kematian turun kemarin baru disampaikan oleh Kemudian apresiasi bantuan bencana Sumatera kemarin 1 triliun. Sudah menjadi badan Kita apresiasi. Kemudian ada soal Bang Ali ya, pupuk murah kan, pupuk diturunkan subsidi kan. Kita nggak tahu apa realita di lapangannya, tapi itu fakta gitu. Jadi intinya adalah komunikasi yang disampaikan oleh termasuk Presiden kemudian ini berpengaruh begitu ya. Ya, pembatasan media sosial, pemotongan aplikasi pinjol terhadap buruh, pengangkatan P3K, termasuk perampasan aset ini mau diseriuskan. Oke, baik. Ini luar biasa. Oke, ditambah prestasinya Bang. Tapi Oke. saya mencermati ya cukup sementara dulu. Ini kayaknya Mbak Aya memaksa saya harus berpacu dalam melodi. Oke, baik. Jadi komunikasinya ya yang harus diperbaiki ke depannya. Iya, ini soal begini, kepercayaan Kang Hucu ya, Bang Aya. Menghargai perasaan rakyat. Menghargai. Menyembirakan. Bayang-bayang potong dulu. Saya menyampaikan ini pikiran Kang Hucu saja menarik ini. Kita punya waktu yang banyak Bang. Ada 3 kepercayaan yang nggak boleh hilang. Oke. Kehilangan makanan, kalau hilang rakyat bisa cari makanan sendiri. Oke. Kehilangan keamanan rakyat bisa cari keamanan sendiri. Oke. Ada 1 dari 3 ini yang nggak boleh hilang, yaitu kepercayaan, trust. Oke, trust. Kalau trust yang hilang itu susah. Walaupun masyarakat itu nggak makan, tapi kalau masih percaya, dia akan memberikan harapan kepada presidennya. Terima kasih. Ke Bang David. Bang David, seperti apa? Pertanyaan yang sama. Ruang dialog seperti apa yang seharusnya dilakukan? Ruang dialog itu karena gini, ini kan era post-truth ya. Era pasca kebenaran. Di mana manipulasi lewat teknologi itu sangat masif terjadi. Coba lihat di medsos. Maka signifikan begitu urgennya para menteri, wakil-wakil pemerintah itu menjelaskan dalam forum-forum seperti yang kemarin itu. Tetapi kan ada penolakan di situ. Lalu kemudian dari mana mereka bisa menerima kebenaran itu, informasi yang berimbang, kalau tidak mendengar dari sumbernya langsung. Itu yang pertama. Yang kedua saya bilang kampus itu harus menempatkan diri selalu sebagai pada positioning imparsial. Tidak memihak. Para akademisi kampus juga harus ada pada posisi imparsial. Jangan parsial ya. Jangan menyampaikan opini yang berpihak ya, partisan. Nah, itu yang kemudian diikut oleh sebagian besar adik-adik mahasiswa yang mengikuti pola dari para akademisinya, yang memang menyampaikan opini-opini yang tidak imparsial, tidak netral. Bahkan kita lihat ya, ketika kontestasi 2024 kemarin kan, kampus para akademisi kampus-kampus itu kelihatan melakukan keberpihakan pada calon-calon tertentu. Itu yang diikut oleh adik-adik mahasiswa hari ini. Dan itu yang kita tidak ingin terjadi, kampus direcoki dengan komunitas-komunitas atau orang-orang yang mengatasnamakan independensi padahal opininya partisan. Partisan ya. Baik, itu yang kita tidak ingin. Dengan pertanyaan yang sama Bang. Ruang dialog seperti apa yang harus dilakukan? Pemerintah ini adalah pulihkan kepercayaan publik. Oke, Anda satu suara dengan Bang Pangi. Kepercayaan publik itu lewat apa? Lewat kerja nyata yang berdampak kepada masyarakat. Distribusikan kesejahteraan dan keadilan kepada masyarakat. Ukir prestasi buat legacy. Yang pertama. Yang kedua, perbaiki komunikasi, yes. Tetapi action speaks louder than words. Ya. Prestasi kerja nyata lebih penting dari sekedar komunikasi. Biarkanlah kerja-kerja nyata yang bermanfaat bagi publik, dialah yang bercerita. Dari sana kepuasan publik terbangun,
dan kepercayaan terhadap pemerintah ini akan semakin kokoh. Dan yang terakhir saya kutip filsuf politik yang namanya Chantal Mouffe. Ini harus kita Dia kutip katakan juga. apa? Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang tidak memaksa semua pihak, termasuk tidak memaksa mahasiswa untuk berpikiran seragam, untuk berpikiran bisa sepakat, uniform, tetapi tetap memberikan ruang perbedaan kepada para mahasiswa. Baik. Mbak Aya, dikit aja Mbak Aya. Ada dikit Maju lagi ya? terus. Dikit ini filosof nih. Belajar yang kuat, karena masa depan Republik ini ada di tangan adik-adik Baik, mahasiswa. tepuk tangan untuk Habis Bapak waktunya. semuanya. Mendukung pemerintahan Nah, Prabowo saudara-saudara Gibran. kita yang hadir Itu yang di penting. studio interupsi yang Supaya pemirsa kebebasan Republik berpendapat Mantap adalah filosof nafas kita, Bang Ansi demokrasi. Laiman. Lidah yang dipaksa diam tak akan memadamkan kebenaran. Sebab Berpacu Nurani melodi selalu kita. menemukan cara untuk bersuara. Saya Aya Nufus, saya pamit. Selamat malam dan sampai ketemu pekan depan. Memang susah sama Mbak Aya ngatur napas.